warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Mutawakkil Allah, yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab, yang saya hormati guru pembimbing dan atau dosen pembimbing saya Ustadz Muhammad Solihin SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah Kiswah yang berjudul Perbandingan Aswaja dan Muhammadiyah. Baik, di sini sudah ada peta konsepnya, yaitu perbandingan antara Aswaja dan Muhammadiyah. Karena Aswaja sudah dijelaskan oleh kelompok sebelum saya, maka di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang Muhammadiyah. Jadi, apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu adalah salah satu organisasi besar yang berdiri di Indonesia, yaitu organisasi yang didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang kita sebut dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu didirikan di Kampung Kausan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Jadi Muhammadiyah itu diambil dari kata Muhammadiyah karena artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berdiri atau didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, yaitu karena waktu itu pada zaman beliau, pada masyarakat beliau itu waktu itu mengalami yang namanya masyarakat di sekitar beliau itu masih mengamalkan hal-hal yang mistis. Jadi ketika beliau haji ke Mekah, beliau itu mendapatkan beberapa ide baru, yaitu beberapa ide yang mana ide tersebut beliau langsung praktekkan dengan membangun organisasi, yang mana organisasi tersebut tujuannya adalah untuk mengembalikan masyarakat-masyarakat yang mengamalkan mistis tadi kembali kepada ajaran yang benar, yaitu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Muhammadiyah itu pedomannya hanya ada dua, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sejarah berdirinya itu berawal dari ketika beliau haji ke Mekah, beliau belajar kepada ulama-ulama yang menetap di Mekah sana. Tapi ulama-ulama itu berasal dari Indonesia, cuma beliau semua itu menetap di Mekah sana. Nah, beliau belajar kepada ulama-ulama tersebut. Lalu ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau langsung mengamalkan ide-ide tersebut, yaitu dengan mendirikan organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah. Kenapa memakai kata dengan Muhammadiyah? Karena itu menurut mereka untuk membuktikan kepada orang-orang bahwasanya warga atau pengikut yang mengikuti Muhammadiyah itu adalah umatnya Nabi Muhammad, begitu. Untuk masalah lambang, mengapa Muhammadiyah itu memakai lambang matahari, ya, memakai lambang matahari seperti ini? Karena tujuannya adalah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, tujuannya agar organisasi Muhammadiyah itu bisa menyinari semua masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Muhammadiyah itu berpedoman kepada dua pegangan teguh, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Muhammadiyah itu tidak mengikuti mazhab, ya. Mereka semua itu tidak bertaklid kepada mazhab, karena menurut mereka yang namanya manusia itu kebenarannya itu tidak mutlak, tidak sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan tidak percaya, melainkan mereka itu lebih ke intinya langsung, yaitu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena mereka itu bersumber kepada hadis yang berbunyi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara, dan tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi dengan hadis itu mereka berpedoman bahwasanya mereka bukan tidak perlu bermadzhab, tapi mereka lebih kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena menurut mereka yang namanya manusia itu pasti ada luputnya, dan dari 4 mazhab tersebut di dalam perbandingan suatu masalah itu pasti ada perbedaan. Nah, itu yang membuat Muhammadiyah itu lebih memilih untuk tidak bermadzhab, begitu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.